Ya, selamat pagi anak-anakku. Masih pada semangat ya buat belajar? Ya, oke. Baik, kalau begitu kita cek dulu pada masuk semua apa enggak? Masuk ya? Ya, baik. Lalu untuk sampah-sampah di bawah kursi kalian mungkin bisa dicek dulu agar kalian nyaman nanti buat belajar. Oke. Udah doa ya tadi sebelum masuk kelas? Udah ya? Oke, berarti kita tidak perlu berdoa lagi. Nanti aja ditutup doanya pas kita udah beres belajar. Ya, begitu. Eh, tahu nggak materi kita hari ini apa anak-anak? Iya benar, tentang demokrasi Indonesia. Nah, kita langsung masuk materi aja ya. Kita masuk materi, nanti Bapak jelasin. Setelah itu di akhir nanti kan Bapak jelasin juga tentang tugas-tugasnya. Karena ini materi cukup banyak, nanti ada tugas kelompok juga. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke, demokrasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Oh, sampai demokrasi terpimpin ya malah. Maaf Bapak lupa. Eh, baik, kalau begitu ada yang tahu arti demokrasi itu apa? Demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, iya benar. Dan arti katanya sendiri ada yang tahu? Demos apa artinya? Iya. Iya benar, rakyat lalu kratos adalah pemerintahan. Ya, jadi demokrasi itu terbagi dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu demos. Yang pertama demos adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan. Dan maknanya sendiri adalah ada yang tahu? Ya, maknanya merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun sistem perwakilan. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau kalian mau bisa diartikan sendiri juga bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Begitu. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia pertama kali itu menggunakan sistem demokrasi ya. Tapi sebelumnya tetap diterapkan di Yunani dulu. Dan setelah itu demokrasi itu ada dua jenis. Yang pertama ada demokrasi secara langsung, itu di mana semua warga berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan yang satu lagi adalah demokrasi perwakilan, ya, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga, lalu nanti aspirasi dari rakyat tersebut disampaikan melalui lembaga-lembaga negara yang ada, lalu lembaga tersebut menyampaikan ke pemerintah. Begitu. Itu tentang demokrasi. Lalu seperti yang kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, ya kan, pemerintahannya itu belum kuat. Nah, lalu kenapa sih uh, para pendiri bangsa itu menetapkan paham demokrasi pada sistem pemerintahan NKRI pada saat itu? Hal itu tidak terlepas dari pengaruh para pendiri bangsa yang seperti Soekarno nih. Mereka kan Soekarno dan Muhammad Hatta itu kan belajar di luar negeri. Nah, lalu mereka juga karena sudah mengikuti pendidikan dari luar negeri, itu yang mereka bawa ke Indonesia sebagai sistem pemerintahan, ya kan? Lalu pelaksanaan demokrasi Indonesia pada awalnya, pada masa perjuangan itu sebenarnya sistem pemerintahannya juga masih belum belum kuat karena masih awal dan setelah merdeka. Dan pada awal kemerdekaan sempat terjadi pemerintahan yang sentralis atau berpusat pada satu titik itu. Nah, itu diperkuat dengan adanya pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk. Maka segala kekuasaan dijadikan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menghindarkan absolutisme dari kekuasaan presiden yang mungkin terjadi. Jadi begitu. Dan itulah sebabnya kenapa awal kemerdekaan
Sistem pemerintahnya juga ada yang sentralis, namun itu hanya pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah Indonesia merdeka, lalu 5 tahun kemudian sistem pemerintahannya masih sentralis ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahun 1950 sampai 1959 di mana ada masa demokrasi liberal. Nah, dari situ kenapa ada demokrasi liberal? Karena saat itu salah satu hasil dari konferensi meja bundar telah membawa konsekuensi kepada terbentuknya negara Indonesia Serikat. Namun, RIS atau Republik Indonesia Serikat itu belum mendapat hati di masyarakat. Maka RIS tidak bertahan lama dan kembali ke Republik lagi. Begitu. Dan pada saat itu juga demokrasi liberal banyak kabinet-kabinet untuk mengatur sistem pemerintahan, namun sering gagal karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, kabinet-kabinetnya ini aja ada 7, cukup banyak untuk rentan waktu 9 tahun ya. Yang pertama ada kabinet Natsir atau Masyumi, lalu kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, lalu ada kabinet Baharudin Harahap, dan yang keenam ada kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, ya. Lalu yang terakhir ada kabinet Juanda, gitu ya. Nanti kalian lihat lagi di buku bagaimana lebih jelasnya. Bapak jelaskan secara lebih garis besarnya dulu aja. Lalu yang ketiga itu ada Indonesia saat demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965, di mana kondisi politik Indonesia pada saat itu terpusat kepada pemimpinnya. Namanya juga sudah jelas, demokrasi terpimpin. Jadi semua aturan dari pusat, dari kepemimpinan, begitu. Nah, dari demokrasi-demokrasi tadi, seperti yang bisa kita lihat di buku juga, itu ada beberapa perbedaan dari demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, perbedaan yang pertama itu terkait dengan masalah kedaulatan rakyat, di mana pada demokrasi liberal, itu yang pertama ya, perbedaan pertama, demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau parlemen atau legislatif. Nah, DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintahan dan kabinet eksekutif. Namun pada tahap demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berbeda dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi kalau yang tadi liberal DPR, kalau yang terpimpin itu MPR. MPR juga tingkatnya lebih tinggi dari DPR ya anak-anak. Lalu pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Kemudian presiden membentuk MPR dan DPR gotong royong berdasarkan kepada keputusan presiden, itu yang terpimpin. Lalu selanjutnya ada terkait dengan masalah pembagian kekuasaan, perbedaan kedua dari pembagian kekuasaan di demokrasi liberal. Kekuasaan DPR lebih kuat dibandingkan kekuasaan pemerintah atau kabinet eksekutif. Nah, DPR dapat memberhentikan kabinet eksekutif kalau itu yang liberal. Nah, kalau yang terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden atau eksekutif sangat dominan dalam penerapan demokrasi terpimpin tersebut. Selain itu, jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Nah, perbedaan yang terakhir adalah keterkaitan masalah pengambilan keputusan. Jadi, kalau mengambil keputusannya itu berbeda juga dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR. Dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Namun, pengambilan keputusan untuk demokrasi terpimpin dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan
kepada surat bulat begitu. Nah, sekian mungkin untuk materi kita hari ini tentang demokrasi secara garis besar. Nah, untuk itu Bapak ingin menugaskan kalian nanti di setiap eh, akhir KD bakal ada ulangan juga, dan Bapak ingin membagi kelompok ya. Habis ini kita akan bagi kelompok, nanti akan ada tugas kelompok juga di mana kalian akan presentasi tentang demokrasi tersebut yang akan terbagi jadi 3 subjudul, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, sama pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan ya. Jadi ada tiga subjudul, nanti akan dibagi dua, nanti kita akan undi, akan dibagi satu subjudul akan ada 2 kelompok yang menjelaskan, jadi akan ada 6 kelompok. Jadi untuk minggu depan kalian sudah bisa presentasi. Mohon presentasinya nanti dibuat agar tidak copy paste ya, sekreatif kalian aja. Dan kalau mau bikin video untuk dipresentasikan juga bisa, nanti akan ada nilai tambahan juga kalau presentasi kalian menarik. Untuk itu paham ya, setelah ini kita akan undi dulu. Nah oke, karena sudah diundi, baiklah, pelajaran hari ini kita akhiri saja. Kita akan bertemu di minggu depan. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan ya anak-anak, makan teratur, jangan lupa berdoa. Terima kasih anak-anak.